Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Gagalnya Pesugihan Kawin dengan Jin. Cerita pada kali ini ditulis oleh Manavila yang merupakan salah satu pengalaman dari narasumber. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Setelah bersetubuh dengan jin itu, kemaluannya terasa sakit karena lecet. Kini Ayu terjangkit penyakit yang sangat aneh, yang tidak ada obatnya, dan Ayu tinggal menghitung hari menuju kematiannya. Demi mendapatkan harta kekayaan, semua orang akan melakukan apapun itu, asal biaya hidupnya bisa tercukupi, dan juga tidak susah payah mencari rezeki. Belum lagi rayuan setan yang tidak ada henti-hentinya, sampai Ayu seorang wanita yang hidup di desa menggadaikan akidahnya. Bersekutu dengan iblis laknat, Ayu tergoda dengan ajakan temannya untuk melakukan pesugihan. Syaratnya Ayu harus berhubungan intim dengan Mbah Dukun yang raganya dipakai oleh jin kafir. Mbah Dukun bilang kalau jin kafir hadir dalam wujud yang sebenarnya, Ayu bisa mati ketakutan. Apa itu hanya alasannya saja untuk menikmati tubuhnya? Ayu tidak tahu. Perbuatan terkutuk itu Ayu lakukan sampai berulang kali pada Mbah Dukun yang berbeda. Setelah melakukannya, bukan harta yang dia dapat tapi penyakit kronis sampai dokter tidak tahu apa jenis penyakitnya. Dalam keadaan dililit banyak hutang, Ayu nyaris saja bunuh diri tidak sanggup menanggungnya. Kemana ia harus mencari uang? Meminjam pada siapa dan siapa pula yang bersedia memberikan pinjaman? Pikirannya saat itu galau dan kacau balau. Ayu sebenarnya adalah seorang pengusaha tahu tempe yang terbilang cukup sukses di desanya. Usaha pembuatan tahu tempe itu warisan dari almarhum suaminya yang meninggal dunia secara tidak wajar. Penyakit yang diderita suaminya itu bukan penyakit medis, tapi penyakit non-medis. Datangnya penyakit itu di waktu-waktu tertentu saja. Setelah menjelang matahari terbit, tengah hari saat matahari terbenam, dan di waktu tengah malam, kata orang pintar penyakit yang diderita suaminya ini akibat dari kiriman santet seseorang yang merasa iri atas kemajuan usaha milik suaminya. Kalau penyakitnya kambuh, ia akan berteriak histeris dan mengucapkan kata-kata kotor sembari mencaci maki. Karena tidak tahan menanggung rasa sakit, ia membenturkan kepalanya ke tembok kamar sampai berdarah-darah. Selain itu perutnya juga seperti diiris-iris sembilu, terasa pedih. Ketika sadar ia tidak dapat mengingat apa yang terjadi. Selama penderita sakit tubuhnya, kurus dan wajahnya pucat pasi seperti mayat. Usaha pembuatan tahu tempe sejak suaminya menderita sakit itu tetap beroperasi sebagaimana mestinya, tapi produksinya menurun. Yang seharusnya untuk biaya produksi harus dialihkan untuk biaya pengobatan suaminya pada dukun dan rumah sakit pada kala itu. 3 bulan menderita sakit, Antoni, suaminya Ayu, harus berpulang ke Rahmatullah dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Ia meninggalkan seorang anak yang masih duduk di bangku kelas 3 SD dan Ayu, wanita yang dinikahinya sejak 10 tahun yang lalu. Suaminya ini mewariskan usaha pengelolaan tahu tempe, tapi untuk meneruskannya Ayu butuh modal besar. Apalagi ketika terjadi lonjakan harga kedelai, usaha Ayu nyaris gulung tikar. Untuk tetap mempertahankan produksi, Ayu meminta ataupun meminjam uang di bank dengan jaminan sertifikat tanah dan rumahnya. Ketika usaha Ayu kembali berproduksi, ternyata tetap tidak dapat menutupi biaya produksi, sehingga usahanya merugi hingga akhirnya bangkrut.
Satu persatu, buruh yang selama ini menggantungkan hidupnya pada Ayu pindah ke tempat lain. Selain kehilangan pelanggan, Ayu juga kehilangan para pekerjanya. Cicilan motornya sekarang memang lunas, tapi Ayu harus dihantui oleh hutang yang menggunung akibat bunga yang diberikan oleh Lintah Darat. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Uangnya tetap tidak cukup meskipun Ayu sudah berusaha kerja di tempat temannya. Dalam kebingungan mencari uang, Ayu bertemu salah satu teman sekolahnya. Sebut saja namanya Sari. Sari merupakan juragan tani yang terkenal di desa sebelah. Tidak usah diragukan lagi tentang kekayaannya. Sawah yang ia miliki sudah berhektar-hektar. Padahal ia dulu seorang anak kuli bangunan yang hidup pas-pasan. Rumahnya aja hanya terbuat dari dinding bambu yang dianyam. Namun, dengan berjalannya waktu, hidupnya Sari berubah drastis. Mulai dari rumahnya yang dirombak habis-habisan, belum lagi ia memiliki usaha yang bukan hanya satu. Saat Ayu bertemu dengannya, Ayu sempat menceritakan segala keluh kesahnya dan ingin meminjam uang untuk menutupi segala hutang piutangnya. Namun jawaban yang diharapkan Ayu tidak terucap. Sari justru terkekeh pelan sembari mengelus pundaknya. "Kamu ini ada-ada aja yuk," ujar Sari yang membuat Ayu kebingungan. "Gimana maksud kamu? Kamu hari ini sibuk gak? Memangnya kenapa? Kalau gak sibuk, kamu tak ajak ke suatu tempat. Tadi kamu mau pinjam uang kan?" Ayu yang mendengar itu pun lantas mengiyakan. Dengan mengendarai mobil pribadi, Sari dan Ayu menuju ke salah satu tempat yang memakan waktu hampir 3 jam lamanya. Sampai akhirnya pukul 3 sore, Ayu ini sampai di sebuah pendopo yang di sekelilingnya itu ditumbuhi pepohonan yang rindang. Suara gamelan yang menemani sore itu serta bau kemenyan yang menyerbak membuat bulu kuduknya berdiri. "Kita kesini mau apa, Sar? Ini itu tempat melakukan pesugihan." "Ah, yang benar aja kamu. Siapa yang mau melakukan pesugihan?" "Ya kamulah. Aku kan sudah. Lihat kan perubahan hidupku. Sekarang itu aku kaya kan? Tapi tenang aja, aku juga ikutan melakukan ritual." Ayu yang mendengar fakta itu ya sangat terkejut. Tidak menyangka diajak oleh temannya, yaitu teman SMP-nya, yaitu Sari, untuk melakukan ritual pesugihan, yakni menikah dengan sosok jin. Ia sendiri belum pernah melakukannya. Selama ini hanya mendengar cerita dari orang-orang yang katanya ada dukun yang bisa memberikan harta kekayaan yang berupa uang atau emas batangan. Syaratnya masih gadis atau sudah resmi menjanda. Mereka lalu turun dari mobil dan langsung menemui Mbak Dukun yang konon bisa membantu mendapatkan harta kekayaan dalam bentuk berlian maupun lembar uang ratusan ribu. Dukun itu tinggal di tengah hutan desa. Namanya adalah Pak Karso. Ia membangun sebuah gubuk tempat berteduh. Usianya sekitar 90 tahun, tapi tubuhnya terlihat masih bugar. Matanya masih terang dan indera pendengarannya masih normal. Kepadanya Sari jelaskan maksud kedatangannya. "Mbah, hanya sebatas bisa membantu menikahkan cucu dengan jin. Pernikahan itu hanya semalam melalui perantara pemuda di sini dan terjadi hanya sekali. Kalau bernasib baik bisa mendapatkan harta, tapi jika bernasib sial, penyakit yang akan didapat," katanya mengingatkan mereka berdua. "Kami siap menerima kemungkinan yang terjadi, Mbah," kata Ayu dengan entengnya tanpa memikirkan resiko ke depannya. Ia sudah dibutakan oleh harta yang akan didapatkan jika beruntung. Selepas sholat Isya, mereka berdua diajak Mbak Karso menuju ke tengah hutan melalui jalan setapak. Sekitar 2 km, kami berjalan tiba di tempat ritual itu. Di tempat itu dibangun pondok-pondok kecil sebanyak 9 buah. Kedatangan mereka disambut oleh 2 orang pemuda bertubuh kekar berwajah flamboyan. Pemuda inilah
yang akan menjadi suaminya Ayu malam nanti. Mbak Dukun menikahkan kami sesuai syariat Islam, yaitu nikah siri. Namun besok paginya mereka harus bercerai. Dalam pernikahan itu ada saksi dan juga wali juga. Selesai akad nikah, Ayu dibawa ke sebuah kamar gelap gulita tanpa ada cahaya. Kamar itu konon khusus untuk ritual memanggil jin Islam. Setelah jin itu masuk ke dalam raga pemuda kekar yang menjadi suaminya Ayu, Mbak Dukun meninggalkan mereka berdua. Ia kemudian menemui Sari untuk melakukan ritual yang sama. Pemuda yang kerasukan jin itu melucuti pakaian yang menutupi tubuh Ayu. Nafsunya liar dan buas. Perlakuannya kasar, tapi Ayu suka karena nafsunya menjadi terbakar hebat. Desak nafasnya bagai deru ombak di samudra. Puncaknya terpancar lahar panas bagai letusan dari kepundan Gunung Merapi. Ayu terdiam mendesah lirih dan merasakan kenikmatan tiada tara. Hal itu menjadi berulang kali hingga akhirnya Ayu tidak sadarkan diri. Menjelang siang itu, baru Ayu terjaga dari tidur. "Mandi dulu, Mbak," kata pemuda yang tadi malam menyetubuhinya. "Kamar mandinya di mana?" tanya Ayu. "Di bawah bukit, Mbak. Mari saya antar," katanya. Ayu pergi berdua dengan menuju tempat pemandian yang hanya ditutupi daun kelapa yang dianyam sedemikian rupa. Terdapat beberapa tempat pemandian yang bentuknya sama. Dari salah satu kamar mandi yang Ayu lalui, terdengar desa birahi wanita bersama pasangannya. "Kalau Mbak mau, saya bersedia melakukannya," kata pemuda yang berjalan di belakangnya. "Kita cari tempat yang aman saja, mumpung statusku masih menjadi istrimu," bisik Ayu. "Kesana saja, Mbak, pasti aman," katanya menunjukkan tempat agak jauh dan terpisah dari tempat pemandian yang lainnya. Setiap kamar mandi yang mereka lalui, terdengar suara birahi wanita yang mencapai puncak kenikmatannya. Ayu pun melakukan hal yang sama untuk memuaskan nafsu birahinya. Sebelum pulang, pemuda yang menikahi Ayu tadi malam menjatuhkan talak 3. Ia menceraikan Ayu saat itu juga. Ternyata Sari pun juga melakukan perbuatan yang sama. Setelah tiba di rumah, harta yang didambakan tidak juga menjadi kenyataan. Namun, berbeda dengan Sari. Ia sudah kelima kalinya melakukan ritual itu dengan hasil yang luar biasa. Kebutuhan yang semakin menggunung, belum lagi biaya sekolah anaknya, hutang piutangnya yang masih banyak ke pihak bank. Ayu memutuskan untuk bekerja sebagai pelayan di rumah makan. 1 minggu 2 minggu dijalani dengan penuh semangat, namun upah dari seorang pelayan sama sekali tidak bisa menutupi biaya kebutuhan sehari-harinya. Semula Ayu berniat tidak ingin melakukan pesugihan dengan menikah dengan jin lagi. Tapi saat ada temannya mengajak, Ayu tidak bisa menolaknya. Entah mengapa Ayu menjadi ketagihan berhubungan dengan jin yang meminjam raga manusia untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan imbalan harta. Tuti, teman SD-nya, mengajak melakukan ritual nikah dengan jin tanpa perantara. Ceritanya ada dukun lain yang bisa melakukannya dan sudah banyak yang berhasil. Tergiur dengan segebok uang ratusan juta dalam karung, tentunya sebagai imbalan, berhubungan intim dengan jin pemilik harta kekayaan, Ayu kembali melakukan ritual yang nyeleneh itu. Pada hari Minggu, Tuti mengajak Ayu untuk menemui dukun itu yang tinggal di luar kota. Rumah Mbak Dukun berada agak terpisah dengan pemukiman masyarakat. Halaman rumahnya luas untuk parkir mobil dan kendaraan roda 2. Di tengah-tengah bangunan rumah dibangun joglo, tempat duduk untuk tamu yang datang. Suasana di tempat prakteknya jauh dari kesan angker. Kepada Mbah, mereka utarakan maksud kedatangannya. "Saya hanya sebatas membantu menikahkan dengan jin pemilik harta pesugihan. Orang yang datang kemari ada yang berhasil dan ada juga yang gagal," katanya mengingatkan. "Mengapa bisa gagal, Mbah? Apa penyebabnya?" tanya Ayu. Pengantin wanita yang pernah berhubungan intim dengan jin untuk mendapatkan imbalan harta. Jin itu tidak mau menikmati bekas sisa bangsanya.
dan jin yang berbulan madu dengan kalian tidak menampakkan wujudnya. Kalian berdua hanya dapat merasakan rabaan tangannya dan sentuhan bibirnya tanpa melihat dirinya. Hubungan intim itu dilakukan dalam ruangan kamar yang gelap gulita dan dalam kelambu hitam, kata Mbak Dukun menjelaskan. Ritual itu dilakukan tengah malam dalam kamar-kamar khusus yang disediakan Mbak Dukun. Malam itu ada 7 orang yang melakukannya. Ayu masuk duluan ke dalam kamar, disuruh berbaring di atas kasur. Mulut Mbak Dukun lalu komat kamit membacakan sebuah mantra. Setelah selesai membacakan mantra, ia lalu meninggalkan Ayu seorang diri di dalam kamar yang gelap gulita itu. Pintu ia kunci dari luar. Sebenarnya di dalam hatinya Ayu diliputi penasaran dan perasaan takut. Tapi mengingat sekarang uang pecahan 100.000 yang akan ditinggalkan jin sehabis berhubungan intim dengannya, perasaan takut itu dapat dinetralisir. Tiba-tiba, Ayu ini mendengar suara hembusan angin kencang menderu-deru. Mungkin suara angin itu pertanda jin yang hendak berbulan madu dengannya telah datang, bisik Ayu menduga-duga. Ternyata dugaannya itu benar. Sesaat kemudian kelambu hitam tempat Ayu berbaring tersingkap. Ayu mencium bau harum menyegarkan. Jin itu melompat bibirnya dan menyentuh bagian-bagian tubuh Ayu. Tangannya melucuti seluruh pakaiannya Ayu. Mata Ayu terpejam menikmati semua sensasi luar biasa yang dilakukannya. Puncaknya ia memberikan kepuasan yang luar biasa. Ayu benar-benar menikmati surga dunia yang sesungguhnya. Bahkan Ayu sampai tidak sadarkan diri, terbawa hanyut dalam kenikmatan duniawi. Saat Ayu siuman, Ayu merasa organ intimnya terasa perih. Bekas tadi malah menimbulkan lecet. Ukuran alat vital jin itu melebihi ukuran manusia biasa. Nafsu birahinya juga besar, demikian pula kemampuan berhubungan intimnya yang di atas rata-rata manusia normal. Pandangan mata Ayu menyapu seluruh ruangan kamar. Ternyata Ayu tidak melihat ada karung hitam yang ditinggalkan jin yang telah menyetubuhinya tadi malam. Ketika hal itu ditanyakan kepada Mbak Dukun, beliau hanya menjawab, jin itu kecewa karena Mbak pernah berhubungan dengan jin lain. Mbak melakukannya bukan sekali tapi 2 kali, bahkan lebih, kata Mbak Dukun menjelaskan. Ia rasa 1 minggu akan kembali pulih, namun dugaannya salah. Sudah hampir 2 mingguan alat kelaminnya terasa sangat sakit. Ia sudah pergi ke dokter dan dokter pun ternyata mengatakan kalau Ayu mengalami penyakit kronis. Bahkan dokter pun tidak tahu jenis penyakit apa yang ia derita. Tubuhnya yang dulu sintal kini berubah menjadi keriput seperti nenek-nenek. Penyakit yang menggerogoti tubuhnya itu semakin hari semakin parah. Itu semua adalah akibat dari perbuatannya yang bersekutu dengan iblis. Kini Ayu membayangkan siksaan yang akan dia terima di alam kubur dan di dalam neraka nanti. Pintu bertobat pun rasanya sudah tertutup. Dari hari ke hari penyakitnya bertambah parah. Ayu tinggal menghitung hari kematiannya saja. Kepada putri tunggalnya Ayu hanya bisa berkata dalam hati, maafin ibumu ya nak, yang telah salah memilih jalan kehidupan. Ucapan yang sama juga ditunjukkan pada Anthony, almarhum mantan suaminya. Rasa sakit yang tidak bisa ditahan lagi, dibawa ke dokter sama sekali tidak ada hasilnya. Dibawa ke dukun pun sama, rasa sakit dengan hawa panas yang menyelimutinya. Kini ia hanya menunggu ajal menjemputnya. Semoga pengalaman hidup ini bisa menjadikan pembelajaran bagi orang lain. Kalau mau kaya harus berusaha dan bekerja keras yang sungguh-sungguh, dan jalan itu yang diridhoi oleh Allah SWT. Nah, bagaimana menurut kalian cerita pada kali ini ya teman-teman? Cerita narasumber yang kali ini. Nah, untuk kalian saya ingatkan lagi, jangan sekali-sekali kalian masuk ke dalam jerat lembah pesugihan, karena hasilnya di awalnya doang yang manis dan akhirnya benar-benar menjadi sebuah kenyataan yang buruk untuk kalian jika kalian masuk di dalamnya. Karena perbuatan pesugihan itu sangat
dibenci oleh Allah, dan dimurkai oleh Allah. Karena itu semua merupakan tindakan syirik yang menyekutukannya. Jadi bagaimana menurut kalian cerita pada kali ini? Tulis komentar kalian di kolom komen ya teman-teman. Dan apabila kalian mempunyai pengalaman kisah horor ataupun kisah misteri apapun yang kalian alami ataupun orang lain alami, kalian bisa mengirimkan ceritanya ke tim kami lewat email yang ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Baik buruknya yang terdapat ataupun yang terkandung dalam cerita pada kali ini, nilai positifnya kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video seru terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.